Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kehendaknya Baik, tetapi tindakannya buruk. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali keinginan kami untuk melakukan kebaikan berbenturan dengan tindakan nyata yang kami lakukan. Ada jurang yang dalam antara niat baik kami dan kenyataan yang seringkali mengecewakan. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu menyelidiki hati kami yang terdalam. Ungkapkanlah setiap akar kepahitan, kemarahan, dan keengganan yang menghalangi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu untuk menjadi alat di tangan-Mu untuk membawa terang dan harapan kepada dunia yang gelap ini. Kuatkanlah iman kami agar kami tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kita kerap kali dihadapkan pada pergumulan batin yang kompleks. Niat baik yang kita miliki seringkali berbenturan dengan realitas tindakan yang tidak sesuai harapan. Kebaikan yang ingin kita wujudkan seolah-olah terhalang oleh berbagai godaan dan kelemahan diri. Pertanyaan mendasar pun kemudian muncul. Mengapa niat baik kita seringkali tidak sejalan dengan tindakan kita? Renungan kita kali ini akan menggali lebih dalam mengenai dilema klasik manusia, kehendaknya baik dan tindakannya buruk. Mari kita baca Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudaraku, ayat ini mengungkapkan suatu realitas mendasar tentang manusia yang seringkali kita alami, namun jarang kita akui secara terbuka. Paulus, seorang rasul yang sangat dihormati, dengan jujur mengakui bahwa di dalam dirinya tidak ada kebaikan. Ini bukan pernyataan putus asa, melainkan suatu pengakuan akan kondisi manusia yang berdosa. Ayat ini menggambarkan adanya pertempuran di dalam diri manusia. Di satu sisi kita memiliki kehendak untuk berbuat baik, namun di sisi yang lain kita seringkali melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak itu sendiri. Mari kita renungkan bersama antara kehendak baik, tindakan buruk. Itulah dilema manusia. Yang pertama, bukan kita sendiri. Kita seringkali menyalahkan keadaan atau orang lain atas kegagalan kita. Namun dalam ayat yang kita baca dalam Roma pasal 7 ayat 18 mengingatkan kita bahwa masalahnya ada di dalam diri kita sendiri. Dosa adalah musuh terbesar kita. Kita seringkali merasa terjebak dalam lingkaran setan, menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain ketika menghadapi kegagalan yang sedang terjadi. Namun Alkitab
khususnya dalam surat Roma, mengajak kita untuk melakukan introspeksi yang lebih dalam. Dosa bukanlah sekedar kesalahan kecil, melainkan kekuatan jahat yang bersemayam di dalam diri manusia. Dosa ini yang menggerakkan kita untuk terus berbuat dosa, untuk mementingkan diri sendiri dan untuk menjauh dari hadirat Tuhan. Dosa inilah yang menjadi akar dari segala masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, baik itu masalah pribadi maupun masalah-masalah soal pekerjaan, soal kehidupan sosial, dan banyak lagi. Dosa itu menciptakan jurang pemisah antara Allah yang kudus dengan diri kita yang berdosa. Kita tidak dapat mendekati hadirat Tuhan dengan membawa dosa. Dosa itu merusak hubungan kita dengan sesama juga. Dosa itu menimbulkan perselisihan, kebencian, amarah, ketidakpercayaan. Dosa membawa konsekuensi yang sangat menyakitkan. Dosa itu menghancurkan kedamaian batin, merusak kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan bahkan membawa kita dalam kematian. Yang kedua, keinginan untuk berubah. Meski kita mengakui kelemahan kita juga memiliki keinginan untuk berubah. Keinginan ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita semua pernah merasakan kesadaran akan kelemahan dan ketidaksempurnaan diri kita. Ada saat-saat kita merasa jauh dari standar yang Tuhan tetapkan. Namun di tengah kesadaran dan akan keterbatasan kita ini, seringkali muncul sebuah hasrat yang mendalam, keinginan untuk berubah. Mengapa kita memiliki keinginan untuk berubah ini? Mengapa kita tidak sekedar menerima keadaan kita apa adanya? Jawabannya sederhana, namun sangat mendalam. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, menyadarkan kita akan dosa dan ketidaksempurnaan. Namun Roh Kudus tidak hanya menginsafkan, ia juga memberikan kekuatan dan dorongan untuk berubah. Allah dalam kasih-Nya yang tidak terbatas, tidak menghendaki kita tetap berada dalam keadaan yang berdosa. Ia merindukan agar kita mengalami pemulihan dan mengalami kehidupan yang lebih berlimpah. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah ditebus dari kuasa dosa. Janji penebusan ini memberikan harapan dan motivasi bagi kita untuk terus bertumbuh dalam kematangan rohani kita. Yang ketiga, kebutuhan akan penebus. Kita tidak dapat mengatasi dosa dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan seorang penebus, yaitu Yesus Kristus. Melalui iman kepadanya, kita dapat dibebaskan dari kuasa dosa. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Dosa seperti penyakit yang menjangkiti seluruh umat manusia telah memisahkan kita dari hadirat Allah. Kita mungkin berusaha sekuat tenaga untuk menjadi baik, namun pada akhirnya kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengatasi dosa mengandalkan kekuatan sendiri. Mengapa kita membutuhkan penebus? Dosa itu memisahkan kita dari Allah. Dosa adalah pemberontakan terhadap hukum Allah. Ibarat seorang anak yang membangkang kepada orang tuanya. Dosa menyebabkan kita terputus hubungan dengan Allah, Sang Pencipta kita. Kita tidak mampu menebus diri kita sendiri. Segala upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan berbuat baik tidak akan pernah cukup untuk menebus dosa-dosa kita.
Dosa itu membawa hukuman yang kekal dan tidak ada satupun manusia yang dapat membayarnya dengan mengandalkan seluruh yang ada di dunia ini. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Hanya Yesus Kristus, Anak Allah, yang mampu menebus dosa kita. Melalui kematiannya di kayu salib, Ia menanggung hukuman dosa kita dan membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar pernyataan seorang atlet yang sedang bertanding di sebuah kejuaraan olahraga bahwa musuh terberat yang sesungguhnya bukanlah si lawan, tetapi musuh terberat adalah menaklukkan diri sendiri. Membuang semua ketegangan, keraguan-raguan, membangun rasa percaya diri atau optimisme saat bertanding ternyata bukanlah perkara mudah yang untuk dilakukan. Dengan kata lain, ketidakmampuan dalam penguasaan diri seringkali menjadi faktor non-teknis yang menjadi penyebab kekalahan seorang atlet. Saudaraku, Rasul Paulus memiliki pengalaman yang sama bagaimana beratnya menguasai diri sendiri. Mari kita baca Roma pasal 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ungkapan jujur dari Rasul Paulus ini mengindikasikan bahwa dalam tabiat sebagai manusia lama, ia tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan hidup sebagai manusia baru di dalam kebenaran Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kemampuan Paulus dalam hal penguasaan diri ini bukan berasal dari kekuatannya sendiri, melainkan karena pertolongan Roh Kudus dan kerelaan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling sering dikutip untuk mengatasi rasa takut. Namun makna yang terkandung di dalamnya itu jauh lebih daripada sekedar menenangkan perasaan cemas. Paulus melalui suratnya kepada Timotius ingin menyampaikan suatu pesan yang lebih komprehensif tentang kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Mari kita renungkan bersama tentang roh yang membangkitkan kekuatan. Yang pertama, bukan sekedar keberanian. Kekuatan yang dimaksudkan di sini bukan hanya keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Ini adalah suatu kekuatan dari dalam yang berasal dari Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan diri kita sendiri. Yang kedua, mengatasi tantangan. Ketika kita merasa lemah dan tidak mampu, Roh Kudus memberikan kita suatu kekuatan untuk kita terus bertahan dan bahkan kita berani melangkah maju. Kekuatan ini memungkinkan kita untuk menghadapi segala rintangan yang datang dalam hidup kita. Saudaraku, firman Tuhan yang terdapat dalam renungan hari ini adalah pengingat yang kuat tentang kondisi manusia yang berdosa. Namun kabar baiknya adalah bahwa melalui Yesus Kristus kita dapat memperoleh suatu kemenangan atas dosa-dosa kita. Mari kita terus berjuang untuk hidup kudus sambil mengakui
bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan setiap hari. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami mengakui bahwa di dalam diri kami tidak ada kebaikan yang berasal dari diri kami sendiri. Keinginan untuk berbuat baik memang ada, namun seringkali godaan dan dosa menguasai hati kami. Tuhan, kami merasa begitu kecil dan tidak berdaya di hadapan-Mu. Kami seperti seorang anak kecil yang terus berbuat kesalahan, meskipun kami tahu bahwa itu salah. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Bapa, kami rindu untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk terus bergumul dengan daging kami dan memperbarui pikiran serta hati kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami agar kami dapat terus berpegang pada janji kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu yang begitu besar. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, pemahaman tentang kelemahan kita bukan alasan untuk kita menyerah. Justru kesadaran ini harus mendorong kita untuk semakin bergantung pada Tuhan. Mari kita teruslah berdoa, meminta kepada Tuhan agar Ia menguatkan iman kita dan memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita juga rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan
agar kita semakin mengenal kehendak-Nya dan memperoleh hikmat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.